slides. Oke, sedikit perkenalan dari saya. Jadi saya adalah dosen di UGM, unit kerja saya di Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika Fakultas MIPA. Singkat terkait dengan pendidikan saya menempuh di 4 Teknik Elektronika, sekarang S1 terapan, dan lanjut S2 terapan Teknik Elektro di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Saat ini saya sedang menempuh S3 Computer Science and Engineering di Toyohashi University of Technology, Jepang. Untuk lebih detail, bisa lihat di sini ya homepage saya terkait informasi saya. Oke, jadi pada kuliah tamu ini nanti kita ada 4 kali kuliah tamu dari saya, mulai dari September sampai dengan Desember, 1 bulan sekali. Dan tema yang diusung gitu ya dari saya ini terkait AI hardware dan akselerator. Jadi nanti di dalamnya saya akan memperkenalkan terkait bagaimana mengakselerasi proses deep learning, entah itu training, validasi, dan juga testing, menggunakan beberapa akselerator seperti GPU, entah itu multi-GPU. Kemudian juga terkait juga dengan bagaimana membuat model yang efisien, membuat model yang bisa menghandle beberapa task, mengkompresi model sehingga bisa di-running lebih cepat dan efisien. Untuk pertemuan pertama ini kita akan fokus ke penggunaan akselerasi GPU untuk semantic image segmentation menggunakan sebuah framework deep learning yang bernama PyTorch. Kemudian di bulan selanjutnya kita akan belajar mengenai multitask AI, dan terakhir saya tutup dengan end-to-end AI. Nah, untuk yang bulan November nanti belum saya putuskan akan saya buat apa, nanti silakan tunggu saja di bulan November. Dan untuk outline kita malam ini, karena ini adalah kuliah tamu pertama, jadi akan saya singgung secara singkat tentang AI, jadi introduction saja, singkat, mengenai apa itu AI dan juga algoritma deep learning. Kemudian secara khusus penggunaan deep learning untuk computer vision, image processing, dan lebih detail lagi terkait tema kita malam ini, yaitu pengenalan semantic image segmentation. Lalu kita secara spesifik menggunakan suatu model deep learning berbasis CNN, Convolutional Neural Network, atau disebut juga dengan ConvNet, singkatnya CNN gitu. Saya kenalkan secara sekilas pengenalan operasi dan layer-layer yang ada di CNN, dilanjut dengan arsitektur jaringan dan representasi data, lalu saya jelaskan bagaimana proses training, validasi, dan evaluasi model. Lalu saya lanjutkan juga dengan demonstrasi program yang meliputi implementasi model, fungsi-fungsi lainnya menggunakan Python dan juga PyTorch. Lalu juga dengan program kita akan menginspeksi dan memvisualisasi data dan juga model. Lalu kita akan mentraining, validasi, dan testing menggunakan single GPU dan juga multi GPU. Nanti kita lihat perbedaannya bagaimana. Jadi untuk Anda yang tertarik untuk mencoba, silakan bisa menggit clone atau mendownload repository yang sudah saya sediakan di GitHub saya, di github.com/oscarmentan/samsek bisa AI. Oke, saya mulai dengan AI introduction dulu. Saya mulai dengan pertanyaan, apa itu AI, Artificial Intelligence? Jadi AI, kecerdasan buatan, bahasa Indonesianya, adalah suatu bentuk kecerdasan yang ditunjukkan oleh mesin, entah itu komputer, robot, atau segala apa yang bersifat artifisial, yang mana dibuat untuk meniru kecerdasan alami atau natural intelligence yang dimiliki oleh manusia ataupun makhluk hidup lainnya. AI dapat melakukan keterampilan kognitif. Kalau kita ambil garis besarnya, yaitu bisa melakukan belajar, learning, mengobservasi suatu data, dan menyelesaikan masalah, melakukan problem solving. AI ini bersifat rasional, maksudnya dia berpikir dan bertindak secara rasional sesuai dengan observasi, sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan yang dia hadapi. Kalau kita bagi AI secara tingkatan, itu ada 3. Ya. Ada 3. Yang pertama adalah Artificial Narrow Intelligence, atau disingkat ANI.
Lalu ada Artificial General Intelligence, AGI, dan Artificial Super Intelligence. Artificial Narrow Intelligence (ANI) ini adalah AI dengan task yang sangat spesifik. Jadi model AI yang hanya melakukan satu task secara spesifik. Bagi contoh adalah AI yang akan kita buat pada pertemuan ini, yaitu AI untuk melakukan segmentasi citra. Selanjutnya terkait AGI, contoh AGI biasanya adalah AI yang mampu melakukan task secara simultan, jadi beberapa task dalam satu kali waktu secara bersamaan. Gitu. Biasanya AI tipe AGI ini adalah AI yang disusun dari beberapa model AI ANI. Gitu. Lalu ada AC, Super Intelligence. Ini adalah AI yang paling tinggi tingkatannya, di mana bisa jadi dia menunjukkan tingkat kecerdasan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Ada beberapa aplikasi AI yang sering kita jumpai. Di sini saya memberi contoh ada misalkan autonomous driving. Mungkin dari Anda pernah dengar Tesla FSD gitu ya, full self driving yang masih beta. Kemudian mungkin ada dari brand-brand otomotif lainnya seperti Honda, BMW, Toyota, Mercy, dan lain-lain. Lalu seperti search engine, advanced search engine seperti Google, Bing, Baidu itu juga menggunakan AI. Lalu ada juga recommendation system seperti YouTube, Amazon, atau toko-toko online lainnya. Mungkin Anda pernah menjumpai, misalkan Anda sering memutar lagu tipe-tipe pop, nanti akan ada rekomendasi lagu-lagu pop yang lainnya juga. Sangat jarang apabila misalkan Anda sering memutar lagu-lagu pop, tiba-tiba keluar lagu genre lain, itu sangat jarang. Jadi itu cara sistem rekomendasi bekerja. Kemudian ada language understanding seperti personal assistant. Kalau di Apple ada Siri, di Amazon mereka punya Alexa, lalu di Microsoft mereka punya Cortana, dan lain-lain. Lalu di bidang game, ini secara spesifik ada game catur, ada Stockfish dan AlphaZero. Ini kalau misalkan Anda pernah dengar, dia itu AI yang berdasarkan paradigma learning, reinforcement learning. Jadi dia itu tidak tahu rule-nya chess itu catur seperti apa, tapi dia hanya tahu apabila dia kalah, dia melakukan kesalahan, dia akan kena penalti. Gitu. Mungkin dia dari situ dia belajar bagaimana memaksimalkan reward gitu, meminimumkan penalti, sehingga dia belajar mengalahkan lawannya. Lalu ini adalah contoh dari apa yang saya kerjakan sekarang terkait penggunaan AI untuk end-to-end autonomous driving. Di sini saya membuat model yang mampu melakukan persepsi, planning, dan juga action secara bersamaan, secara simultan gitu. Di dalam perception, model mengestimasi jarak dan melakukan segmentasi, di mana dia mengenali mana jalan, mana pohon, mana bangunan, dan mana-mana objek lainnya. Lalu dia mampu melakukan planning, mentransformasi rute, mengenerate waypoint untuk rute pergerakannya, dan terakhir dia melakukan action, dia mampu mengontrol steering, kemudi, dan juga throttle, atau mungkin juga melakukan pengereman, seperti itu. Dan hari ini, kita akan fokus ke salah satu task, yaitu adalah semantic segmentation, di gambar pojok kiri bawah ini. Kurang lebih nanti outputnya seperti ini, jadi inputnya gambar RGB ya, citra RGB, red, green, blue, outputnya adalah gambar segmentasi citra. Oke, mungkin dari Anda pernah mendengar ada beberapa istilah yaitu AI, Artificial Intelligence atau ML, Machine Learning, dan juga Deep Learning. Kalau kita bagi berdasarkan tingkatan dari doing sampai dengan thinking, kita bisa mengklasifikasikan ke automation, AI, Machine Learning, dan juga Deep Learning. Automation itu adalah segala hal yang semula dari manual menjadi otomatis. Saya ambil contoh, misalkan ketika dari malam hari, kemudian pagi hari, di mana hari sudah cerah, Anda mematikan saklar, lampu, gitu. Itu manual. Lalu Anda ingin mengotomatisasi dengan menggunakan sebuah sensor, misalkan LDR, Light Dependent Resistor. Dia mengukur luminositas cahaya, gitu. Apabila cahayanya berlebih, maka resistansinya tinggi, dia akan memutus saklar, lebih seperti itu. Sehingga yang dari manual menjadi otomatis. Itu adalah basic automation.
Lalu ada istilah AI yang seperti yang saya jelaskan tadi, sebuah kecerdasan buatan yang menirukan natural intelligence, manusia atau makhluk hidup lainnya. Lalu ada istilah machine learning, yang mana merupakan teknik, metode atau algoritma yang digunakan mesin untuk membuat suatu model. Saya katakan di sini suatu model, bisa dikatakan sebagai model keilmuan gitu ya, dengan cara mempelajari data, mengobservasi environment, dengan paradigma belajar tertentu untuk menyelesaikan masalah tertentu pula. Lalu ada juga istilah deep learning, yang mana adalah sub dari machine learning, atau juga bisa dikatakan algoritma machine learning, tetapi cara kerjanya terinspirasi dari otak atau jaringan saraf manusia. Disebut juga artificial neural network, ANN. Nah, singkat saja terkait prinsip kerja deep learning atau neural network. Jadi di dasarnya komputasi pada deep learning itu adalah many weighted sums. Jadi kalau kita asumsikan sebuah neuron, di mana neuron adalah inti pemrosesan pada suatu model deep learning, dia menerima hasil penjumlahan input yang telah diboboti dan dijumlahkan sebanyak n, lalu dibias oleh suatu konstanta b. Selanjutnya neuron tersebut diaktifasi oleh sebuah fungsi tertentu sebelum diteruskan ke neuron-neuron lainnya. Lalu kita analogikan dengan cara kerja otak kita, misalkan seperti ini. Sinyal yang dihasilkan oleh indera manusia dan diterima dendrit itu bisa kita anggap sebagai input XI gitu. Di mana I ini adalah misalkan sensor apa yang kita miliki, misalkan mata atau mungkin pendengaran dan lain-lain. Lalu setelah diboboti oleh diterima sinaptik, kita boboti dengan WI, kemudian proses penjumlahan dan pembiasan dilakukan di nukleus gitu, sebagai inti pemrosesan dari deep learning. Lalu hasilnya diteruskan ke akson untuk diteruskan ke neuron lainnya dengan cara diaktifasi dengan fungsi tertentu seperti itu. Jadi dia menerima beberapa input, lalu diboboti dengan bobot tertentu. Bobot inilah yang akan dituning selama proses learning, dijumlahkan dan dibias, lalu diaktifasi, lalu diteruskan ke neuron lainnya. Itu singkat terkait dengan prinsip kerja deep learning atau neural network. Kemudian aplikasi deep learning untuk computer vision secara spesifik ya. Di sini saya ambil contoh ada 3, misalkan untuk klasifikasi gambar, atau mungkin mendeteksi objek dalam gambar, atau juga melakukan segmentasi. Umumnya kalau kita bermain deep learning untuk computer vision, inputnya itu ya gambar gitu, gambar RGB. Di sini saya ambil contoh gambar RGB ya, karena nanti akan ada lagi penggunaan deep learning untuk computer vision di mana inputnya adalah gambar, misalkan citra medis, atau mungkin gambar dengan representasi grayscale, atau mungkin gambar hyperspektral di mana ada banyak sekali channelnya seperti itu. Lalu outputnya tergantung task yang ingin kita lakukan, misalkan untuk image classification, maka outputnya adalah satu kelas. Contoh di sini saya memiliki gambar kucing, kita masukkan gambar kucing ini ke model deep learning, keluarlah kelas dari gambar tersebut, kucing, seperti itu. Lalu misalkan kita membuat model object detection, kita masukkan image, lalu keluarlah bounding box, kotak-kotak beserta kelasnya. Nah, di sini ada beberapa objek, ada kucing, ada anjing, ada juga bebek. Nah, di sini kalau object detection, dia mampu memberikan bounding box, memberi kotak-kotak pada area objek tersebut, objek interest. Lalu yang lebih kompleks lagi ada semantic segmentation, di mana kita mengklasifikasi setiap pixel pada gambar. Gitu. Jadi disebut juga dengan pixel-wise binary classification. Jadi outputnya dia itu max. Misalkan seperti ini, di pixel ini dia diklasifikasikan sebagai kucing. Di pixel ini dia diklasifikasikan sebagai bebek. Di pixel ini dia diklasifikasikan sebagai anjing. Di pixel yang lain misalkan diklasifikasikan sebagai background. Itu yang dimaksud sebagai semantic segmentation, di mana kita melakukan Oke, maaf.
kita melakukan klasifikasi hingga ke tingkat pixel gambar. Nah, secara spesifik kita akan membahas image segmentation. Saya mulai dengan apa itu sebenarnya image segmentation. Dalam image processing dan juga computer vision, image segmentation atau bahasa Indonesia segmentasi citra adalah proses mempartisi citra digital menjadi beberapa segmen citra atau set pixel gitu. Contoh misalkan di gambar pojok kiri atas ini ada bangunan, kita buat segmen citranya, kita warnai sebagai warna merah. Lalu ada gambar mobil, ada objek mobil, kita segmen, kita beri warna ungu. Jalanan, kita beri warna ungu muda. Ini contoh untuk gambar outdoor. Gambar indoor juga demikian. Tembok, misalkan ini ada biru muda, langit-langit abu-abu, lantai oranye, kasur hijau. Tujuan dari segmentasi adalah untuk menyederhanakan atau mengubah representasi suatu citra menjadi sesuatu yang lebih mudah untuk dianalisa. Gitu. Jadi mempartisi objek dalam gambar. Singkatnya, seperti yang saya katakan tadi, segmentasi citra adalah proses pemberian label, proses pemberian kelas, proses mengklasifikasi setiap pixel pada gambar. Atau istilahnya pixel-wise classification. Lebih detail, di sini saya ada contoh gambar. Di sini ada ibu-ibu foto, dia memakai tas gitu ya. Dalam melakukan pixel-based classification, kita memberikan kelas, misalkan pada pixel di pojok kiri atas ini, dia tergolong tumbuhan, gitu ya, vegetasi. Kita beri kelas 3 gitu. Lalu area di sini, di ibu ini, kita beri kelas 1. 1 adalah person, orang. Lalu di pixel di area ini, dia tergolong sebagai kelas 4, sidewalk, trotoar. Gitu. Jadi dalam pixel-based classification, sebuah model deep learning memproses input gambar, umumnya inputnya itu RGB, gambar RGB ya, memiliki tinggi, lebar, dan juga channel. Nah, kenapa 3? Ya karena ada 3 channel. Channel merah, red, channel hijau, green, channel biru, blue. Jadi disebut gambar RGB. Gitu. Dan menghasilkan output matrix yang ukurannya sama, H kali B ya, tinggi kali lebarnya sama, tetapi hanya ada satu channel yang berisi kelas-kelas pada setiap pixelnya. Seperti itu. Setiap elemen matriks berupa kelas atau label tertentu dari suatu objek. Sebelum kita memulai membuat model segmentasi ya, Anda perlu tahu apa yang disebut sebagai one-hot encoding. Gitu. Karena model tidak memprediksi matriks dengan dimensi 1 kali H kali W, melainkan memprediksi matriks dengan dimensi NC kali H kali W, di mana NC ini adalah jumlah label kelas. Sehingga yang disebut sebagai pixel-wise binary classification, model hanya memprediksi 0 dan 1. Gitu. Jadi kita perlu melakukan one-hot encoding terhadap kelas kategorikal yang kita miliki. Saya ambil contoh tadi, di gambar ini, ada 5 kelas ya. Ada orang, tas, tumbuhan, trotoar, dan bangunan. Dengan one-hot encoding, kita mendapatkan kelas yang one-hot encoded. Orang, kelasnya 1, kita buat binary kelasnya 1, 0, 0, 0, 0. Gitu. Jadi total binary ini lebarnya sebanyak jumlah kelas yang dimiliki. Kalau ada 5 kelas, berarti ada 5 bit biner. 1, 0, 0, 0, 0. Kemudian kalau tas, kelas 2, ya berarti 0, 1, 0, 0, 0. Lanjut sampai bangunan, dia kelas 5 berarti dia satunya di bit kelima. 0, 0, 0, 0, 1. Seperti itu. Jadi proses one-hot encoding itu seperti ini. Oke, saya lanjut. Oke, kita masuk ke dasar dari CNN. Tetapi sebelum saya lanjut ke CNN, mungkin ada pertanyaan dari peserta yang hadir di sini. Silakan.
terkait AI, deep learning, dan juga aplikasi ke semantic segmentation. Baik, tidak ada ya. Oke, saya lanjut kalau gitu. Kita masuk ke CNN. CNN atau disingkat ConvNet ya, atau orang-orang menyebutnya itu ya Convolutional Neural Network, ConvNet, CNN, adalah salah satu jenis deep neural net yang paling sering digunakan untuk image processing dan juga computer vision. Berbeda dengan multi-layer perceptron yang sifatnya itu fully connected, di mana setiap neuron pada suatu layer itu terkoneksi ke setiap neuron pada layer setelahnya. Gitu. Kemudian layer ini, neuron-neuron juga terkoneksi ke layer-layer setelahnya. Itu yang disebut sebagai fully connected layer. Nah, berbeda dengan NLP ini, CNN justru hanya locally connected, di mana setiap neuron dalam layernya hanya terkoneksi dengan beberapa neuron pada layer lain, layer setelahnya. Contoh, begini. Saya memiliki suatu model CNN dengan kernel bobot 1x3 gitu. Dia sifat bobotnya itu shared. Jadi misalkan bobot yang menghubungkan neuron ke-1 pada layer A dengan neuron pertama pada layer B itu sama nilainya dengan yang menghubungkan neuron ketiga pada layer A dengan neuron ketiga pada layer B. Seperti itu. Jadi dia locally connected. Satu neuron, misalkan neuron pertama di B, dia terkoneksi dengan neuron 1, 2, 3 di layer A. Neuron kedua di layer B, dia hanya terkoneksi dengan neuron 2, 3, 4 di layer A. Seperti itu. Jadi yang dimaksud locally connected itu seperti ini. Selain itu, selain locally dan juga fully connected, CNN itu sifatnya shared weights. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bobotnya itu dia memiliki kesamaan bobot. Berbeda dengan MLP standar fully connected, di mana setiap bobotnya itu nilainya bisa berbeda-beda. Seperti itu. Sehingga kalau kita bayangkan, jumlah parameter bobot yang dituning selama proses learning pada layer CNN itu umumnya lebih sedikit daripada jumlah bobot yang di-training pada layer MLP, fully connected. Contoh misalkan di sini saya memiliki 100 neuron di layer A, lalu saya memiliki 50 neuron di layer B. Maka total bobot yang harus dikomputasi adalah 50 kali 100, ada 5.000 parameter. Nah, sementara kalau kita memiliki layer CNN, kita buat misalkan kernel 1x3 gitu, ya otomatis hanya 3 bobot aja yang di training gitu. 3 parameter bobot untuk menghubungkan semua neuron gitu secara locally connected. Oke, saya lanjut. Jadi di CNN ini ada beberapa jenis layer ya. Yang terutama ya layer konvolusi itu sendiri, lalu ada istilah kernel, lalu ada istilah padding, stride, pooling, dan upsampling. Kita mulai dengan layer konvolusi, yang mana sebenarnya proses konvolusi ini adalah proses cross correlation antara input dan kernel filter. Ini disimpan, kita keep dulu ya. Jadi kernel ini adalah bobot yang dituning selama proses learning nanti. Gitu. Misalkan di sini saya punya input suatu matriks 3x3. Kemudian saya punya kernel matriks 2x2. Maka cross korelasinya adalah 0 kali 0 tambah 1 kali 1 tambah 3 kali 2 tambah 4 kali 3 dijumlahkan ketemulah 19 gitu. Lalu kernel ini geser gitu, karena dia kan sifatnya bobotnya shared ya, jadi dia sama, kernelnya sama, dia menggeser ke petak 2x2 setelahnya. Gitu. Kita cek cross korelasi, 1 kali 0 tambah 2 kali 1 tambah 4 kali 2 tambah 5 kali 3 dijumlahkan, ketemulah 25. Seterusnya sampai kita dapat matriks output. Gitu. Kalau animasinya seperti ini kurang lebih.
geser terus. Gitu. Yang orange ini adalah kernel, hijau adalah matriks input, yang mana adalah gambar nantinya. Lalu outputnya adalah fitur, control feature, gitu. Yang nanti diteruskan ke layer-layer berikutnya sampai jadilah output segmentasi max segmentasi. Gitu. Kemudian ada cara supaya ukuran dari image ini tidak berubah. Kita bisa menambahkan apa yang disebut sebagai padding, gitu. Baik itu di sisi kiri dan kanan maupun atas dan bawah. Nanti kita bahas di slide-slide berikutnya. Kernel atau parameter yang dituning selama proses training itu kurang lebih seperti ini. Misalkan kita memiliki input gambar dengan 2 channel, katakanlah RGB kita buang channel blue-nya gitu, tinggal red sama green aja gitu ya. Ukurannya 3x3, maka kernel akan menyesuaikan juga sesuai dengan jumlah channelnya gitu. Kalau ada channelnya inputnya ada 2, maka channel di kernel juga ada 2 gitu. Channel pertama melakukan konvolusi dengan channel pertama pada input. Kemudian channel kedua melakukan konvolusi pada channel kedua pada input. Gitu. Lalu hasil akhirnya dijumlahkan, kita dapatkan satu channel output. Gitu. Nah, bagaimana kalau kita ingin mempertahankan jumlah channel di output sama dengan jumlah channel di input? Ya mudahnya kita juga tambahkan set kernelnya gitu. Misalkan di sini ada gambar dengan 3 channel gitu RGB, ukurannya H3, W, lebarnya 3, lalu jumlah channelnya ada 3. Kita konvolusikan dengan sebuah kernel 2 kali gitu, berbeda-beda. Maka kita dapatkan juga output dengan 2 channel gitu. Karena ada 2 set kernel yang dikonvolusikan dengan input ini. Gitu. Next, ini terkait padding dan stride yang saya katakan tadi. Misalkan kita ingin mempertahankan atau misalkan mengubah shape dari tinggi dan juga lebar suatu matriks gitu ya. Padding itu adalah proses menambahkan elemen pada tepian input atau tepian suatu matriks gitu. Di sini kita tambahkan nilai 0 pada tepian atas, 0 pada tepian bawah, lalu 0 pada tepian kiri, dan juga 0 pada tepian kanan. Lalu kita proses konvolusi dengan suatu kernel, kita dapatkan outputnya seperti ini. Tadi kita tahu di slide sebelumnya, kalau kita tidak melakukan padding, di mana inputnya itu asli 3x3 ini ya, kita konvolusikan dengan suatu kernel 2x2, maka outputnya hanya 2x2. Tetapi dengan adanya padding ini, dia mampu mengkompensasi ukuran gitu. Lalu ada istilah stride yang mengatur pergeseran kernel filter gitu. Jadi di sini saya contohkan, di sini kernel bergeser satu-satu ke kanan, kemudian satu-satu ke bawah gitu. Kernel stride mengatur pergeseran kernel tersebut. Misalkan di sini kernel saya buat pergeserannya 2x2 gitu. Maka dari sini yang semula dia harusnya ke sini dulu, kalau misalkan stride-nya 1, dia langsung loncat ke sini. Gitu. Jadi setelah mengkonvolusi ini, dia langsung mengkonvolusi di sini. Gitu. Lalu dia 2 ke bawah, dia men-skip yang ini, dia langsung ke bawahnya gitu, 2. Itu kalau kita mengatur size stride dan juga padding. Lalu ada istilah lagi, pooling dan juga upsampling pada CNN. Pooling bekerja dengan mengambil nilai tertinggi, itu kalau max pooling, atau nilai rata-rata, kalau average pooling. Gitu. Misalkan di sini saya ada contoh, suatu matriks 3x3. Kita aplikasikan suatu layer max pooling 2x2. Gitu. Jadi kita window di sini 2x2, dan kita ambil nilai maksimumnya di antara matriks 2x2 ini, yaitu 4. Kita save. Kita geser di 2x2 berikutnya, kita ambil nilai maksimum tertinggi, yaitu 5. Seterusnya sampai kita dapatkan output layernya. Kalau average pooling, ya berarti kita merata-rata di antara 2x2 ini, misalkan 0 tambah 1 tambah 3 tambah 4, 8. 8 bagi 4 elemen. Oh, berarti nanti rata-ratanya di sini 2. Gitu.
dan seterusnya. Itu kalau average pooling. Lalu yang kedua ada upsampling, di mana tujuannya adalah untuk mendistribusikan suatu nilai ke resolusi yang lebih tinggi. Ini pun juga ada beberapa teknik. Kalau misalnya di pooling ada max pooling, ada average pooling. Di upsampling ada beberapa istilah, diantaranya yaitu nearest neighbor. Jadi kita upsampling saja sesuai dengan nilai yang ada, misalkan 1 ke 2 kali 2, misalkan di sini ada 1 ya. Maka outputnya dapat suatu matriks 2 kali 2 isinya 1 semua gitu. Terusnya misalkan di sini ada 4, maka upsamplingnya ya 2 kali 2 isinya 4 semua, seperti itu. Dari input 2 kali 2 di upsampling menjadi output 4 kali 4. Jadi satu pixelnya itu diperlebar, di upsample gitu, di resize. 1 kali 1 menjadi 2 kali 2 atau berapa kali berapa, tergantung bagaimana kita mengatur layer upsampling kita. Ada juga teknik lain yang dinamakan bed of nails gitu. 1 lainnya diisi 000, 2 lainnya diisi 000 dan seterusnya. Intinya tujuan upsampling ini adalah untuk mendistribusikan satu nilai ke resolusi yang lebih tinggi. Jadi berbanding terbalik dengan max pooling ya. Jadi dia tuh resize lebih kecil, sementara upsampling resize ke ukuran yang lebih besar. Lalu yang terakhir ada fungsi aktivasi. Ada di sini ada beberapa contoh. Bisa akan memakai aktivasi sigmoid yang dapat digunakan untuk mengaktifasi neuron pada layer output. Karena apa? Sigmoid ini dia mendistribusikan suatu nilai ke range antara 0 sampai dengan 1, yang mana sangat cocok dengan persoalan semantic segmentation, di mana persoalan utamanya adalah pixel-wise binary classification, mengklasifikasikan secara biner, 0 atau 1. Jadi cocok apabila kita aplikasikan aktivasi sigmoid. Lalu ada ReLU yang akan kita gunakan pada hidden layer gitu. Jadi ReLU dia mengenolkan segala input negatif dan meneruskan apabila elemen tersebut positif gitu. Jadi tidak ada informasi yang hilang ketika proses feed forward pass pada model NM. Oke, mungkin saya sedikit terlalu cepat. Apakah ada pertanyaan terkait dengan ini ya, operasi-operasi dasar CNN sebelum saya lanjut ke arsitektur dan untuk semantic segmentation. Oke, selain one-hot encoding, apakah terdapat teknik lain yang dapat digunakan? Oke, sebenarnya ada, di mana kita tetap mempertahankan representasi ini, categorical class. Tetapi kita juga harus menyesuaikan nanti loss fungsinya seperti apa, itu ada gitu. Jadi umumnya kalau nggak one-hot encoding ya kita pertahankan gitu, tapi ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Bayangkan Anda mengkomputasi error antara 0 dengan 1 dengan mengkomputasi error antara nilai interval 0 sampai dengan jumlah kelas tertentu. Gitu. Jadi nilai errornya range-nya bisa lebih besar dan proses tuning network nanti juga sedikit lebih sensitif gitu. Jadi errornya lebih besar, tuningnya jadi lebih sensitif. Ada beberapa teknik seperti itu. Tapi umumnya ketika kita bermain dengan semantic segmentation, kita memakai representasi one-hot encoding, di mana kita meng-convert categorical class ke binary class. Gitu. Oke. Ya mungkin kalau ada pertanyaan, boleh ya saya diinterupsi, tidak masalah, karena saya melihat tab presentasi saya tidak bisa memantau kolom chat di meeting. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjut ke
ke arsitektur CNN. Ya, mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa disebut encoder dan juga decoder? Karena sifatnya encoder itu modul yang mengenkapsulasi gitu, mengekstrak ciri-ciri, mengekstrak fitur dari suatu gambar. Misalkan kita memiliki gambar sapi di sini. Encoder dia itu mengekstrak ciri-ciri fitur sapi gitu. Mungkin dia memiliki telinga, memiliki bentuk seperti ini. Itu diekstraksi ciri-ciri tersebut oleh encoder. Kemudian decoder bertugas untuk mendekode gitu ya, menerjemahkan fitur-fitur tersebut ke representasi yang kita inginkan gitu. Dalam kasus ini kita ingin mendapatkan suatu gambar segmentasi citra. Jadi encoder maupun decoder dia itu terdiri dari beberapa set gitu ya. Layer convolution, mungkin ditanya layer convolution saja, nanti kita ada layer lain seperti layer batch normalization, ada layer max pooling yang digunakan untuk mendownsampling size-nya. Lalu juga ada upsampling untuk meresize ke dimensi yang lebih tinggi, seperti itu. Oke, satu lagi, misalkan kalau kita bermain semantic segmentation, kita masukkan suatu gambar dengan dimensi tinggi kalau lebar H kali W, seperti itu ya. Maka kita dapatkan juga dimensi gambar yang sama, H kali W. Hanya saja representasinya berbeda. Dari gambar citra RGB menjadi suatu gambar max yang mana setiap pixel tergolongkan atau terklasifikasikan ke suatu kelas tertentu. Oke, lalu kita ke dataset. Karena dalam paradigma supervised learning, kita memerlukan suatu data yang memiliki label, gitu, memiliki ground truth, untuk mentraining sebuah model deep learning. Nah, error prediksi yang dibuat deep learning, error di mana misalkan prediksi error, misalkan model memprediksi kelas 1, sementara labelnya sebenarnya ground truth-nya kelas 3. Error inilah yang akan diatribusikan ke seluruh jaringan untuk mengupdate bobot setiap neuron. Nah, di sini ada beberapa contoh dataset untuk semantic image segmentation. Yang pertama, Cityscape dataset. Ini seperti yang Anda lihat di gambar ini. Dan juga yang akan kita pakai pada kuliah tamu malam ini, itu Cityscape dataset. Di sini adalah suatu scene outdoor ya, jadi jalanan. Cityscapes. Gitu. Karena dataset ini biasa kita digunakan oleh banyak peneliti untuk melakukan riset di bidang autonomous driving. Lalu ada Kitty dataset dan juga ADE20K dataset. Lebih detail bisa Anda lihat di cityscapesdataset.com. Gitu. Kita lihat nanti ketika demonstrasi program. Oke, kita masuk representasi data. Ini referensi saya ambil dari buku Deep Learning karya Ian Goodfellow yang diterbitkan di MIT Press. Jadi ada beberapa istilah dalam menamai suatu elemen gitu ya. Saya sebut elemen. Misalkan di sini yang paling kecil adalah skalar gitu. Dia 0 dimensi berupa titik, satu elemen saja. Lalu ada vektor, satu dimensi, entah itu H tinggi atau W lebar. Lalu ada sebutan untuk matriks. Gitu. Dia mengacu ke sebuah array 2 dimensi matriks. Jadi dia memiliki lebar kali tinggi. Lalu ada tensor, seperti image yang saya bahas tadi, representasinya channel kali tinggi kali lebar. Gitu. Jadi dia memiliki channel, dia memiliki lebar, dia memiliki tinggi. Gitu. Lalu yang terakhir ada istilah batch, itu nanti 4 dimensi, di mana dia tersusun dari beberapa tensor. Gitu. Misalkan kita punya channel 012, kita punya tinggi 012, kita punya lebar 012. Batch itu adalah menunjukkan jumlah tensor yang ditampung. Gitu. Dalam kasus ini misalkan satu batch di sini memiliki dimensi N kali H kali W kali C, atau N kali C kali H kali W. Berarti di sini dia itu 3
kali 3, kali 3, kali 3 gitu. Karena masing-masing N, C, H, W semuanya 3 gitu, ada 3. 0, 1, 2. Oke, kita keep ini. Kita masuk ke sebenarnya bagaimana sih komputer membaca sebuah gambar gitu. Komputer membaca gambar itu dalam bentuk array berdimensi C kali H kali W gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, berarti komputer membaca image itu sebagai tensor, suatu objek yang memiliki 3 dimensi. Dia memiliki channel, dia memiliki tinggi, dia memiliki lebar. Saya ambil contoh di sini misalkan image ke 0 ya. Ketika kita membaca image ini ke komputer, maka komputer akan membaca image tersebut menjadi array dengan ukuran 3 kali H kali W. 3 di sini adalah channel image tersebut. Karena ini gambar RGB, maka channelnya ada 3, ada blue, green, red, RGB gitu. Atau mungkin kalau Anda pakai library yang lain, mungkin tidak BGR, tapi RGB, merahnya di depan. Nggak apa-apa, nggak masalah, sama aja. Dan setiap nilai filter ya, supaya hasilnya seperti ini. Kemudian ini oke. Setiap pixel pada tensor, misalkan kita meload gambar dengan representasi 8 bit, ya berarti tiap pixelnya bernilai 0 sampai 255 gitu. 10 bit ya berarti 0 sampai 1023 gitu. Terus kemudian apabila kita menggabungkan ketiga image ini, kita dapatkan suatu batch gitu. Suatu batch memiliki 3 tensor, yang mana ukuran tiap tensornya adalah 3 kali H kali W. Seperti itu. Jadi ini representasi image yang kita lihat sebagai objek 2 dimensi, komputer membacanya sebagai objek 3 dimensi sebagai tensor yang memiliki dimensi 3 kali H kali W. Lalu nanti untuk pemrosesan deep learning, dia memproses suatu batch gitu. Batch sampel, batch tensor sebanyak N gitu. N-nya di sini kebetulan ada 3 tensor, berarti 3 kali 3 kali H kali W. Oke, lantas bagaimana AI belajar gitu ya? Jadi saya sudah membahas terkait dengan dataset. Misalkan kita sudah memiliki suatu data ya. Umumnya kita membagi data tersebut menjadi 3 bagian. Data untuk training, data untuk validasi, dan data untuk testing gitu. Training dan validasi digunakan untuk melakukan proses learning dan membentuk suatu model. Lalu testing data digunakan untuk menguji, gitu. Model di-deploy untuk dites, gitu. Kita gunakan data uji. Ini kalau kita analogikan, misalkan seperti ini. Anda mengikuti kuliah di kelas, gitu ya. Guru atau dosen Anda memberikan contoh-contoh soal, gitu, pengerjaan soal. Nah, di sini ada proses learning menggunakan training data. Lalu Anda mengikuti UTS atau UAS, gitu. Dosen atau guru Anda memberikan soal yang mana tidak pernah Anda jumpai selama di kelas, tetapi masih ada kemiripan gitu dengan soal-soal yang pernah diberikan. Nah, itu Anda menggunakan validasi data untuk memvalidasi seberapa jauh Anda telah belajar. Gitu. Lalu yang terakhir testing data, mungkin ketika Anda sudah lulus, nanti Anda akan dihadapkan oleh permasalahan real gitu. Yang mungkin bisa jadi lebih kompleks dari apa yang Anda terima. Yang lebih kompleks yang ada di training data maupun validation data. Disinilah Anda diuji. Anda belum pernah melihat training data, data yang tidak ada di training data maupun validation data. Anda akan diuji kemampuan generalisasi Anda gitu. Beradaptasi, melakukan generalisasi terhadap permasalahan real gitu. Misalkan di sini suatu contoh, nanti kita belajar tentang segmentasi citra untuk indoor gitulah, untuk objek-objek indoor. Nanti kita untuk outdoor Cityscape dataset. Lalu pada testing data Anda diminta atasan kerja Anda untuk membuat model yang bisa mensegmentasi gambar-gambar indoor gitu. Jadi Anda diminta melakukan mengeneralisasi gitu. Dari kemampuan Anda mendesain model untuk outdoor, sekarang Anda diminta membuat model untuk indoor segmentation. Gitu. Nah, ini terkait dengan detail proses yang ada di learning proses ya.
Ini saya sebut sebagai batch processing. Karena apa? Ketika proses training dilakukan, model menerima input batch gitu. Jadi tidak satu persatu tiap channel atau bahkan satu persatu tiap elemen dalam tensor, tidak seperti itu. Dia dalam batch gitu. Di sini saya asumsikan, misalkan kita memiliki 1000 data gitu ya, atau mungkin yang habis dibagi 3 lah, misalnya kita memiliki 900 data, 900 sampel, 900 sampel gambar, kita buat batch size-nya itu sama dengan 3. Maka total kita akan memiliki batch sebanyak 300 gitu, mulai dari batch ke 0 sampai batch ke 299. Jadi 300 batch, masing-masing batch menyimpan 3 tensor, 3 gambar. Berarti total kita memiliki 900 sampel gitu. Lalu satu batch data di feed forwardkan ke suatu model yang telah kita desain gitu sebelumnya. Model tersebut akan memprediksi setiap tensor ini max-nya gitu ya. Misalkan di sini ada 3 motor gitu, dia akan memprediksi ada 2 motor. Dia memprediksi ada max 2 untuk 2 motor di sini. Di sini ada 3 motor, dia memprediksi ada 3 motor gitu. Kemudian dia di sini juga ada 3 motor, ada 2 motor yang dapat disegmentasi dengan baik, ada 1 yang kurang baik gitu. Hasil prediksi ini di-compare dengan ground truth atau label yang ada pada dataset gitu. Error yang dikomparasikan antara prediksi dan juga ground truth kita sebut sebagai loss gitu ya. Jadi misalkan hasil prediksi untuk gambar ke 0 kita komparasi dengan ground truth untuk gambar ke 0, kita dapat 0 gitu. Lalu selanjutnya sampai dengan gambar kedua pada batch ke 0, prediksinya kita compare dengan ground truth juga gitu. Kita dapatkan L2. L0 sampai L2 ini kita rata-rata dan kita record. Selain itu digunakan juga untuk mengupdate bobot seperti itu. Terus gitu. Misalkan batch ke 0 masuk, batch ke 1 masuk, dapat prediksi, kalkulasi loss, terus digunakan untuk mengupdate bobot. Terus sampai dengan batch ke 299. Batch ke 299 masuk, dapat prediksi untuk ke batch 299, kalkulasi loss, update bobot. Jadi apa artinya? Dalam satu kali epoch itu ada 300 kali bobot, update bobot. Gitu. Setelah itu dia kembali ke epoch kedua, kembali lagi ke batch ke 0, diulang lagi sampai ke batch 299. Terus epoch ketiga gitu, lanjut. Gitu. Dan seterusnya. Nah, di sini ada istilah loss ya. Loss di sini untuk semantic segmentation kita bisa menggunakan binary cross entropy gitu, untuk persoalan pixel-wise binary classification. Kenapa binary cross entropy? Karena hanya ada 2 kelas gitu, seperti yang saya katakan tadi. Hanya ada 0 dan 1. Gitu. Jadi model hanya memprediksi setiap pixel ke nilai 1 atau 0. Gitu. Lalu ada juga istilah metrik, yaitu suatu fungsi yang digunakan untuk mengukur seberapa bagus performa dari suatu model. Kalau kita membuat model untuk segmentasi citra, bisa menggunakan suatu fungsi yang disebut IOU, disebut juga sebagai Jaccard Index. Gitu. Jadi dia menghitung overlap antara prediksi dan juga ground truth. Gitu. Misalkan prediksi ini merah, lalu ground truth-nya di hijau. Gitu. Maka skor IOU-nya adalah intersection antara prediksi dan ground truth. Gitu. Kalau dibuat matematisnya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini saya ada 2 istilah ya, loss untuk mengupdate bobot selama proses training. Yang kedua adalah metrik, yang dimana saya memakai IOU untuk mengukur performa suatu model segmentasi citra. Dan terakhir, ada istilah transfer learning, di mana kita membuat model begini. Dalam membuat model supaya model tersebut lebih cepat convergence ya, umumnya kita menggunakan teknik transfer learning.
kita menggunakan suatu model yang sudah ditrainingkan pada dataset lainnya, seperti itu. Dengan harapan apa? Fitur-fitur yang telah dipelajari pre-train model tersebut dapat digunakan juga untuk mengekstraksi gambar yang ada pada dataset baru yang akan kita pakai. Gitu. Itu transfer learning. Di sini analoginya ada 3. Yang pertama itu training from scratch, di mana kita mendesain model dari nol, ya, kita mendesain arsitekturnya dari nol. Sama sekali tidak ada inisialisasi bobot pre-train gitu. Jadi kita anggap model AI kita ini tidak tahu apa-apa gitu. Semua bobot diinisialisasi sebagai dengan angka random. Lalu ada transfer learning, misalkan kita pakai untuk backbone, base modelnya, base keilmuannya, itu adalah pre-train model tertentu gitu. Model AI yang sudah cukup pintar gitu, yang sudah belajar pada dataset lainnya. Lalu kita ambil model AI yang cukup pintar ini, kita ubah, kita edit untuk kita fitkan pada dataset yang kita miliki sendiri gitu. Pada dataset masuk, ada model yang cukup pintar, terekstraksi data, kita memiliki layer-layer khusus untuk memprediksi kelas-kelas khusus yang ada pada dataset kita. Tapi ada juga kekurangan dari proses transfer learning ini. Model, terutama bagian backbone atau base ini ya, itu menjadi tidak fleksibel untuk dimodifikasi, karena kita harus menyesuaikan arsitektur dari model AI yang dalam tanda kutip sudah pintar ini gitu. Kita tidak leluasa mengedit arsitektur-arsitektur sesuai dengan keinginan kita. Itu. Oke, sudah pas berlalu 1 jam, kita akan implementasi program setelah ini. Di bagi Anda yang ingin mengikuti, bisa mendownload codingnya di GitHub repo saya di alamat ini. Tapi sebelum kita lanjut ke implementasi program, mungkin ada pertanyaan terkait dengan sekitar 30 slide yang saya tampilkan ini tadi. Atau mungkin slide sebelumnya sampai dengan proses pembacaan data, proses learning, dan lain-lain. CNN kan size gambarnya ditentukan. Kalau untuk decoder dan encoder sesuai dengan gambar asli, bagaimana trainingnya itu harus sesuai dengan size gambar. Oke. Saya kembali ke slide ini ya. Nah, pertanyaannya tentang size, maka saya jawabnya model CNN dia dapat menerima inputan dengan size berapapun gitu. Terserah mau tinggi lebarnya berapa dia bisa. Karena apa? Dalam kernel bobot yang di training dia itu tidak mengenal shape gitu. Dia hanya mengenal jumlah bobotnya berapa gitu nanti yang diperlukan untuk mengkonvolusi setiap region pada input gambar. Jadi jawabnya terserah mau tinggi lebarnya berapa, CNN tetap bisa memproses gitu. Nanti saya tunjukkan, misalkan saya membuat model yang satu memproses misalkan input gambar sekian, H kali B misalkan 256 kali 512, angka-angka yang kelipatan 2 gitu. Lalu saya coba nanti masukkan suatu tensor, suatu matriks dengan ukuran H kali B yang bukan kelipatan 2 gitu. Misalkan 300 kali 400 gitu. Dia kalau dia habis bagi 2 dia akan bukan pangkat 2 gitu, bukan 2 pangkat berapa gitu. Nanti kan saya tunjukkan. Dia tetap mampu beradaptasi sesuai dengan ukuran gambar. Untuk slide-nya apakah akan di-share? Ya, saya pertimbangkan nanti dulu ya. Karena ini mungkin ada beberapa yang perlu saya edit dulu setelah kuliah tamu ini berakhir. Pak, itu semua algoritma diimplementasikan dengan bahasa apa? Kita nanti akan memakai Python. Kalau Anda sudah melihat ini ya, saya coba sharing aja di GitHub repo-nya.
Saya rasa semua bisa melihat. Kita nanti akan memakai Python, kemudian untuk GUI-nya kita pakai Jupyter Notebook yang lebih intuitif gitu, lebih user friendly untuk dilihat. Kita akan mengecek per cell gitu. Ini maksudnya program ini untuk apa, gitu akan saya jelaskan. Kita pakai Python dan secara spesifik kita memakai framework Python. Kemudian ada beberapa package lain yang perlu diinstal untuk menjalankan program ini. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Silakan, bisa langsung buka mic supaya lebih enak mungkin. Kalau terlalu lama di chat. Saya melihat ada beberapa yang mengetik. Saya tunggu sebentar. Untuk filter itu yang bagus arsitekturnya naik apa turun atau yang persegi, Pak? Oke, mungkin Mas Lukman Nawawi boleh open mic ya, saya kurang paham maksudnya arsitektur naik atau turun itu bagaimana ya? Yang itu Pak, yang di model itunya yang filternya kan ada yang 8 berapa gitu Pak, yang apa saya lupa. Oh. Tes. Halo. Tadi ada pertanyaan dari Lukman Nawawi tadi apa ya? Halo. Oke, untuk mungkin pertanyaan terkait dengan kernel filter ya mungkin ya. Sebenarnya kita bisa mengatur size dari kernel itu tidak selalu persegi gitu ya. Karena nanti di framework PyTorch kita bisa mendefine ukuran kernel kita gitu. Misalkan kalau misalkan konvolusi satu dimensi ya, misalkan ya 1 kali 3 atau 1 kali 4 atau 1 kali 5. Kalau di konvolusi 2 dimensi ya berarti bisa kita buat kotak misalkan 2 kali 2 atau 3 atau mungkin persegi. Nah, itu juga memungkinkan seperti itu. Tapi itu kurang lazim. Umumnya ketika kita bermain dengan kernel, kita membuat konvolusi, kita membuat kernel yang simetris gitu, misalnya 2 kali 2. 2 kali connected yang simetris. Metrik IOU dapat digunakan untuk multisegmentasi. Maksudnya multisegmentasi ini segmentasi dengan kelas lebih dari satu atau bagaimana? Wilson mungkin bisa open mic supaya lebih enak. Iya Pak, kelas lebih dari satu. Ya benar, bisa. Tidak selalu ini. Tadi di gambar saya contohkan
mungkin hanya hitam dan putih ya, mungkin Anda mengira ini hanya bisa 0 dan 1, berarti hanya ada satu kelas. Tidak, tetapi bisa untuk multi kelas gitu, seperti yang tampak pada gambar ini. Nanti kita bisa mensegmentasi objek manusia, kita bisa mensegmentasi objek jalanan, mobil, langit, pohonan, dan lain-lain gitu. Satu model mensegmentasi sekian banyak kelas gitu. Nanti ada 20 kelas total yang akan kita segmentasi. Hanya saja 20 kelas tersebut akan di one hot encoded. Jadi satu kelas itu memiliki lebar bit 20 bit gitu. Misalkan di sini saya ambil contoh kategori kelas untuk mobil itu adalah kategori 2. Berarti bitnya berapa? 0, 1, 0, 0, 0, dan seterusnya sampai 0 ke 20. Seperti itu. Artinya apa? Output layer pada model segmentasi kita akan menghasilkan suatu matriks dengan channel 20. Di mana setiap channelnya dia responsibel untuk dalam satu matriks, cuma satu matriks atau 20. Satu matriks tetapi memiliki 20 channel. Satu channel untuk merepresentasikan satu objek. Seperti itu. Jadi outputnya ya nanti halo. dibikin semaput, habis itu ditangkapi semua. Jadi tes 1, 2. Maaf, apakah ada yang bisa mengkonfirmasi terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Sering putus-putus ya. Waduh, ini sekarang saya nggak bisa share screen malah nih. Bentar ya, saya coba relogin sebentar, 2 menit.
Ya ini saya bisa masuk, tetapi saya nggak bisa share screen sekarang. Oke, sebentar ya. 5 menit. Ya, ini mungkin saya masih terlihat sharing screen, tapi di saya sebenarnya saya sudah mematikan semua tab saya ini. Apa ya ini ya? Terus saya clear cache juga padahal. Mas Oscar, Iya, Pak. coba login diambil alih dulu pakai HP. Yang kita bicarakan di grup kemarin itu solusi dari Auzan. Oh iya, Pak. Ya, dicoba aja dulu. Ya, baik. Sebentar ya. Aduh.
Cek. Maaf, apakah ada yang bisa konfirmasi suara saya? Terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Sekarang saya coba share screen saya. Saya sudah bisa. Oke, tolong konfirmasi apakah share screen muncul? Masih putih, Pak. Masih putih. Iya, Pak. Sudah ada, Pak. Oh iya, oke. Slide pertama ya, GPU Accelerated Semantic Image Segmentation with PyTorch. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Oke, saya lanjutkan jawab pertanyaan tadi dulu ya. Tadi pertanyaannya sampai mana tadi? Update bobot berarti update nilai filter. Ya, tadi saya sempat mengatakan istilah parameter, istilah filter, istilah kernel, itu sama. Itu semua adalah parameter bobot yang akan dituning selama proses training. Jadi kalau kita lihat di sini, kernel filter, parameter bobot itu adalah W0, W1, W2 ini. Dia adalah komponen-komponen yang akan diupdate, yang akan dituning selama proses training. Oke, apakah ada pertanyaan lain sebelum saya lanjut ke coba memperagakan demonstrasi program? Ya, kalau tidak ada, saya oke, maaf ini sebenarnya terputus lagi baru saja. Oke, apakah ada yang bisa konfirmasi sudah muncul Jupyter Notebook saya? Isinya codingan-codingan Python, apakah muncul?
Masih putih, Pak. Belum, Pak. Masih putih. Belum, Pak. Oke. Terima kasih. Aduh, gimana ya? Bentar. Oh, jangan ya, ini dalam MSB bisa ini semuanya wajib pakai tampil.id. Ya mungkin kalau malam hari memang sering beban penuh. Sebentar ya, ini saya coba run dari komputer yang berbeda. Oke, saya rasa sudah muncul ya sekarang. Ada yang bisa konfirmasi? Udah muncul, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sip. Oke, terima kasih. Oke. Oke, tadi mungkin dari presentasi yang saya sampaikan, mungkin ada yang masih sulit membayangkan gitu. Nah, coba nanti dari program ini semoga bisa melihat lebih mudah lah gitu, bisa membayangkan lebih mudah. Oke, jadi sekali lagi bagi yang berminat silakan secara gratis mendownload codingan ini, Python Notebook ini di repository GitHub saya, sudah saya share tadi. Di sini belum ada. Download di saya. Bla-bla-blanya itu oke gitu. Tuh, white screen lagi. Waduh. Oh iya. Oke, sebentar ya.
Masih putih ya. Saya coba share satu screen dulu. Halo. Masih putih lagi. Ini tidak ada yang bermasalah dengan koneksi saya sebenarnya ini. Sebentar, saya coba. Suara saya masih terdengar kan ya? Suara saya. Kalau suaranya masih Pak, tapi share screen-nya belum ada Pak, Putih. masih ya. Iya. Ya, share screen-nya putih. Saya pakai dua komputer ini juga, tapi yang komputer klien melihat screen-nya juga putih. Gimana ya? Sebentar. Terus saya switch komputer ini untuk running Python saya coba. Terus saya pindah codingan saya di komputer satunya. Saya clone sebentar. Oke, sebenarnya banyak yang menjumpai hal error serupa ya, kalau sore atau malam hari ya. Oke, nanti saya sampaikan isu atau bug-nya ke pihak bisa AI. Ntar saya coba sekarang dari komputer saya satunya. Nah, masih putih juga. Oke, sebentar ya. Saya run dari komputer Windows.
Oh, sudah ada. Oke. Sudah nampil ya. Apa itu? Jupyter Notebook saya. Oke, terima kasih. Oke, saya lanjut cepat saja. Jadi ini sel pertama itu untuk menginstal beberapa package yang diperlukan. Kita mulai dari upgrade pip, kita menginstal OpenCV, Matplotlib, TGDM, kita menginstal PyTorch, dan juga kita menginstal ekstensi library PyTorch untuk menampilkan model kita nantinya untuk menampilkan proses learning, menampilkan arsitektur model, dan lain-lain. Lalu, karena ini di sistem saya sudah saya install, saya tidak perlu merunning ini. Saya langsung saja ke inspeksi data. Mula-mula Anda harus mendownload dataset ini ya di cityscapes.com, downloads gitu. Di sini Anda harus membuat akun dulu gitu supaya bisa mendownload gitu. Syaratnya harus membuat akun, tapi saya rasa tidak ada masalah dengan itu. Tapi di sini total akan ada banyak sekali data seperti yang saya share. Ini waduh, putih lagi layarnya. Wah, sebentar. Maaf Mas Lukman Nawawi, bisa mute nganu dulu, saya kok nggak bisa nge-mute peserta lain ya. Oke, sudah muncul lagi. Waduh, ini kadang muncul kadang tidak ini. Oke. Ya, ini tadi masih link yang pakai codingan itu tadi. Kalau Anda mendownload data dari Cityscapes itu akan sangat besar, total ada 11 GB sama ground truth-nya gitu. Nah, di GitHub repo saya, di situ ada tempat untuk mendownload, gini, saya share aja, Windows share meetup. Kalau Anda masuk di GitHub repo, di sini tertulis ada 11 GB ya, sama 241 MB. Tetapi karena nanti proses learning training itu cukup lama dan juga untuk mendownload itu cukup lama, kita sudah sediakan beberapa sampel gitu. Di sini saya share juga Google Drive saya berisi tentang model yang sudah di training, yang sudah pintar, itu dalam tanda kutip model yang sudah pintar. Lalu juga beberapa sampel dataset Cityscapes gitu. Nanti Anda bisa coba-coba. Gitu. Jadi silakan masuk ke GitHub repo. Nanti fokus di samsec.ipynb ini, lalu ikuti step-stepnya gitu. Oke, saya kembali ke layar ini. Lagi. Wah, ya, maaf. Mana ya? Saya sudah coba WiFi, sudah coba pakai Ethernet. Suara saya juga terdengar jelas ya ini ya.
reponya boleh share di chat. Oh iya, tadi ada di tampilan reponya bisa sudah saya share di chat ya itu. Kalian Bentar, ini saya pakai device ketiga ini, coba ini terakhir ini ya. Saya pakai laptop lain, tapi Linux, bukan Windows. Semoga bisa. Masih ada waktu cukup untuk demonstrasi program soalnya. Ini saya sebenarnya sedang share screen, apakah masih putih ya? Ada yang bisa konfirmasi, tolong? Masih putih, Pak. Masih putih ya? Oke. Saya coba, saya sudah pakai WiFi, pakai Ethernet, coba ganti device lagi coba. Oke, masih ada waktu cukup, nggak masalah. Oke. Saya login dulu, tampil ID, saya download kodenya saya dulu. Saya
Ada yang bisa konfirmasi? Apakah muncul? Gambar meet apa? Gambar awal. Udah ada layar bapaknya. Oh, oke. Tidak, masih belum ya. Oke. Sebentar. Masih putih ya sepertinya ya? Oh iya, masih putih. Iya, Pak. Kita pakai komputer. Lampiran putih aja. Oh, oke, saya coba gini aja deh. Ini saya coba share kamera saya. Kameranya saya arahkan ke layar laptop saya. Apakah kelihatan laptopnya? Kamera saya. Mungkin ada yang bisa konfirmasi? Di saya gelap, Pak. Oh, Cuma kelihatan nama doang. malah kelihatan gelap ya, nama doang ya? Iya, Pak. Waduh. Ini saya coba buka kamera, saya arahkan ke layar laptop sebenarnya ini. Sebentar.
Oh iya, gelap memang. Saya rasa tidak ada kendala dengan sinyal ya. Suara saya terdengar dengan sangat jelas ini ya. Jelas, Pak. Kalau suara jelas, Pak. Suaranya jelas, Pak. Biasanya juga browsing apapun juga lancar soalnya. Sebentar. Kamera tidak mau, share screen juga tidak muncul. Oh, screen terlihat. Tidak terlihat, Pak. Oke, screen terlihat ya, oke. Kesaran kalau gitu. Saya matikan kamera aja, kalau screen-nya sudah terlihat. Belum terlihat, Pak, maksudnya. Oh, masih putih. Ini layarnya hitam, Pak. Oke. Oh ya, tetap semangat ya. Harus tetap semangat meski sampai malam hari. Sebentar, masih ada waktu. Ya, saya tetap semangat, jangan khawatir. Terima kasih.
Atau mungkin begini aja deh. Ini juga hampir waktu berakhir ya. Sebentar saya coba terakhir ini di komputer ketika dengan koneksi kedua. Tapi saya rasa juga tidak ada masalah dengan koneksi harusnya. Karena lancar, pingnya juga kecil. Download speed, upload speednya juga besar. Oh, gambote Pak. Ya, terima kasih. Ima, watashi wa isokenmei ni gambatte imasu yo. Daijoubu desu. Mungkin ada yang bisa bahasa Jepang, bisa paham. Ya, dikit-dikit bisa belajar bahasa Jepang saya memang, tapi dikit-dikit aja. Oke, jadi sebenarnya memang belum jodohnya kita demonstrasi program malam ini ya, sudah hampir 2 jam. Setengah jam lebih kita trouble di sharing screen. Oke, jadi begini. Ini sebagai hutang saya untuk Anda semua untuk mendemonstrasikan program. Terkait dengan semantic segmentation akan saya akan saya cover di kuliah tamu saya bulan depan. Jadi 1 bulan sekali saya menyelenggarakan kuliah tamu. Dan seperti saya tunjukkan tadi di slide saya, bulan depan saya akan membahas multitask learning. Jadi bagaimana kita membuat model yang efisien sehingga bisa di running dengan cepat. Kemudian kita juga akan mengetahui bagaimana men-training, validasi, dan testing di GPU maupun multi GPU gitu. Jadi kita loncat saja untuk demonstrasi programnya langsung ke multitask model yang juga mengcover semantic segmentation dan juga mengcover depth estimation secara bersamaan gitu ya. Jadi PR saya menjelaskan lagi demonstrasi untuk semantic segmentation bulan depan. Saya cover barengan dengan multitask depth estimation. Jadi mungkin yang masih saya harap masih berminat ya, masih semangat, boleh join di kuliah tamu saya untuk Oktober depan. Ya, untuk absen, oh tidak ada absen, oke. Watashi tachi wa apa ini? Watashi tachi wa benkyou shimasu ya. Semangat tetap belajar ya, benkyou shimasu. Oke.
Boleh saya minta tolong nyalain kamera mungkin? Yang bisa terdeteksi kameranya, saya screenshot buat laporan aja apa adanya dulu kita malam ini. Ya, utang saya untuk demonstrasi semantic segmentation juga di bulan depan. Boleh saya request nyalain kamera, kita foto bareng, share screen ya. Sensei arigato, hai, itu itashimashite. Terima kasih sama-sama. Arigato, thanks ya. Gomawo, saya nggak tahu bahasa Korea ya. Abemono arigato, saya nggak nge-share makanan ya. Siapa ini? Abdul Majid. Oke, kalau begitu mohon maaf sekali lagi terkait dengan trouble. Saya belum sempat mendemonstrasikan program, tapi saya harap Anda dapat menangkap materi terkait dengan semantic segmentation ya. Kita bahas sekalian ketika demonstrasi multitask model bulan depan. Gitu. Tidak bisa nyalain kamera juga. Oke. Ya sudah, terima kasih. Kalau begitu saya akhiri ya. Selamat malam, sampai jumpa bulan depan. Oke. Bukan mata asta, mata Raigetsu. Sampai jumpa bulan depan. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Mungkin ada yang ingin coba-coba sendiri, saya share link GitHub saya ya di chat, silakan dicatat. Oke, terima kasih. Saya end meeting. Sampai jumpa bulan depan. Ya, Pak. Makasih. Ya, sama-sama.